Dimohon untuk menonton videoku sampai habis ya. Tolong jangan komentar aneh-aneh please. Karena di sini hanyalah pengalamanku sendiri coy ya. Di sini hanya pengalamanku. Jadi kalau kalian punya pengalaman lain silahkan komentar di bawah coy. Di sini alasanku kenapa aku menyesal aku merantau kuliah coy. Tapi sebenarnya ini itu bohong sih. Karena kebanyakan aku lebih bersyukur daripada menyesal sih aku merantau ya. Tapi entah kalian, apakah kalian juga lebih menyesal atau lebih bersyukur merantau kuliah ya? Coba kalian komentar di bawah coy. Kita akan bahas kenapa kok menyesal merantau kuliah guys. Karena ya kuliah itu sama aja coy. Di kota sendiri ataupun kota lain gitu sama aja guys ya. Mohon maaf nih. Meskipun aku merantaunya cuma 200 km ya, tapi menurutku itu nggak worth it sih. Karena UKT-nya juga gede. Terus kemudian kuliah di kotaku juga sama itu maksudnya bukan fasilitasnya, mungkin fasilitasnya itu lebih banyak kampusku yang di luar kota itu ya di kota maksudnya. Ini tempatku itu desa ya ibaratlah ini desa coy. Ini tempatku itu desa, jadi aku pergi ke kota untuk merantau untuk kuliah coy ya. Tapi menurutku kalau pendidikan di Indonesia itu menurutku pas sama aja gitu loh. Mau kuliah di luar kota, mau kuliah di desa, mau kuliah di tempatmu, itu sama aja coy pendidikan ya gitu-gitu aja gitu. Yang penting kan ijazah kan, banyak sekali orang-orang yang bilang wah ini yang penting itu ijazah gitu loh. Yang penting itu kita lulus dapat ijazah kan ya. Pasti orang tua kalian juga bilangnya kayak gitu sih. Yang penting kalian tuh kuliah aja di kota kalian gitu loh. Kalau kalian pengen merantau ya kerja aja, kerja baru merantau itu menurutku bagus daripada merantau kuliah ya. Tapi menurutku sendiri sih. Nah ini bagi kalian yang sekarang ini sedang mengalami mungkin mengalami kegagalan ikut SNMPTN ya. Aku dulu namanya SNMPTN sih atau SBMPTN, tapi sekarang nggak tahu sih namanya apa ya. Ini kamera coy. Ini kalau kalian ikut kayak gini terus kalian gagal ataupun kalian lulus terus kuliah ke luar kota, aku sarankan ini coy. Kalian jangan pikir bahwa kampus di luar kota itu lebih bagus, lebih indah ya. Ya kalau soal fasilitas mungkin iya sih. Tapi kalau soal pendidikan tuh menurutku ya sama aja tuh. Ya, tapi sebenarnya itu terserah kalian. Kalau kalian pengen gengsinya gede ya kan. Kalau kalian nggak pengen kuliah di desa ya, nggak peduli aku pokoknya aku mau kuliah di luar kota ya. Karena orang tua aku gengsi. Aku tidak peduli dengan kata-katamu Bang Hafian ya. Karena orang tua aku sangat gengsi dengan teman-temannya yang anaknya semuanya kuliah di luar kota ya. Jangan seperti itu guys. Menurutku itu hal yang tolol banget sih sepertinya. Kalau kalian pengen kuliah ya kan harus yang namanya serius untuk belajar, bukan gengsi ya. Itu tadi kuliah di mana aja itu sama aja coy. Jadi kan nggak usah khawatir kalau kalian nggak lulus, kalian bisa yang namanya belajar lagi ya. Tapi ya terserah kalian, itu hidup kalian juga ya. Ya terserah kalian sih. Aku tidak memaksa kalian untuk kuliah dimanapun, ya terserah kalian gitu. Kalau kalian punya duit ya silakan aja. Terus kemudian temen ya, temennya itu jauh guys ya. Aku punya temen kuliah ya, tapi itu semuanya jauh semua. Jadi aku nggak bisa ketemu sama mereka ya. Meskipun aku ini introvert ya, aku nggak suka yang namanya keluar rumah. Aku nggak suka ngobrol sama orang, tapi aku suka dengan temen-temen gitu ya. Aku sering ngobrol sama teman-teman kalau aku lagi gundah gulana gitu ya, pengen curhat gitu ya. Aku harus ngobrol langsung gitu, nggak bisa ngobrol di WhatsApp, di Line, di Instagram tuh nggak bisa kayak. Aku langsung ngobrol sama temanku gitu ya. Tapi kalau kalian kuliah di luar kota atau luar dari desa kalian, teman kalian tuh semuanya jauh semua ya. Apalagi aku ini ya, kuliahku ya di rahasia lah. Ini kita nggak sebut universitas ya. Soal ini mengerikan sekali aku sebut universitas ya. Ya pokoknya intinya aku kuliah di luar kota lah ya. Teman-teman semuanya pada jauh-jauh guys. Jadi kalau kalian mikir-mikir lagi ya, wah aku kuliah di luar kota, nanti temanku jauh-jauh semua gitu kan. Jadi kalian harus yang namanya nambah ongkir ke rumah teman kalian gitu lah. Misalnya rumah teman kalian tuh Jawa Timur ya, tapi kalian tuh orang Jakarta ya, jauh kan harus pergi ke Jawa Timur dulu baru kalian bertemu dengan teman kalian gitu kan. Terus kemudian aku menyesal tentang homesick ya. Nah itu homesick itu salah satu hal yang sangat pasti gitu loh. Kalau kalian nggak pernah ya namanya keluar rumah ya, apalagi kayak aku ini merantau di luar kota, luar desa kalian, itu sangat homesick sekali coy ya. Apalagi kalau saat homesick itu kalian bingung mau ngapain ya kan. Jadi menurutku itu sangat mengganggu aku ya, sangat menderita sekali. Apalagi di sana ya sendirian terus ya. Sebenarnya aku di sana juga banyak teman juga ya, teman-teman, tapi kebanyakan teman-temanku juga ada yang merantau, kebanyakan nggak merantau sih kebanyakan ya. Tapi mereka semua suportif sih menurutku ya. Tapi kadang-kadang ya pasti ada yang namanya ya itu tadi. Ini yang terakhir ini
kalau ada masalah gitu ya, saya kita punya masalah gitu ya, ya mau nggak mau kita harus memendam diri sendiri gitu. Kalau kuliah gitu, kalau ada masalah itu kita susah sih ngobrol sama temen gitu ya. Kalau bukan temen yang benar-benar temen gitu. Soalnya kuliah itu individual gitu loh ya. Apalagi kalau kalian sudah semester 6, semester atas 6 gitu, kalian punya temen itu kayak nggak punya temen gitu. Teman-teman kalian tuh pada sendirian semua ya. Jadi kalian harus namanya hati-hati kalau kalian sudah semester akhir ya. Kalau masih semester awal gitu, wah hedon gitu sama teman kalian tuh, mungkin kalian tuh diajak makan terus tuh ya. Aku yakin bagi kalian yang pertama kali merantau ke luar desa, kalian pasti diajak teman kalian tuh makan-makan awal-awal kuliah itu, awal semester itu pasti kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah semester akhir, wah itu bikin stres ya, apalagi kalau kalian orang rantauan ya. Kalian bingung ya, sendirian di sana gitu kan. Teman kalian pada individual semua ya, semuanya pada sendiri-sendiri gitu kan. Tapi itu tergantung orangnya juga gitu. Kalau kalian tuh tipikal orang ekstrovert gitu ya, orang wah aku pokoknya nggak peduli ya, aku dijauhi sama teman, aku nggak peduli, pokoknya sepenting aku ngobrol sama mereka gitu kan. Itu ya mungkin bisa lah, mungkin bisa survive gitu. Tapi aku sendiri, aku bukan tipe kayak itu sih ya. Nah itu selain itu tadi tentang budaya guys ya. Padahal aku ini merantau cuman 200 km, tapi itu budayanya itu kelihatan banget itu. Bedanya itu kelihatan banget guys ya. Kalau kalian merantau, kalian harus yang namanya beradaptasi dengan budaya gitu. Tapi aku tipikal yang egois banget ya. Aku menyadari aku ini orangnya egois banget, jadi aku tidak bisa yang namanya beradaptasi dengan budaya mereka coy. Ya gimana lagi coy ya. Aku ini orangnya egois banget sih. Tapi memang soal budaya itu ya, budaya itu memang beda-beda coy. Kalian nggak bisa ya namanya menyamakan budaya kalian dengan budaya teman kalian yang jauh sih coy. Misalnya kalian orang Jakarta ya, terus kalian kuliah di Jawa Timur ya, kalian nggak bisa ya namanya menyamakan budaya kalian, budaya orang Jakarta ke Jawa Timur, nggak bisa coy. Wong aku 200 km aja coy ya. Padahal cuma 200 km tapi udah beda budaya begitu. Budayanya itu bedanya banget gitu. Itu terasa banget gitu ya. Gimana bang itu terasa ya? Kalian tahu sendiri lah kalau kalian nanti kuliah ya. Kalau kalian kuliah merantau, kalian pasti tahu sendiri lah kayak gitu sih. Tapi ya, meskipun tadi aku bilang aku sangat menyesal, tapi tidak ya. Aku sebenarnya kalau untuk sekarang aku sudah menyadari bahwa aku tidak menyesal merantau ya. Karena banyak sekali hal-hal positifnya itu dari merantau. Karena apa? Karena aku bisa bertemu dengan banyak sekali orang gitu ya. Dengan merantau kita bisa yang namanya tahu ini ternyata orang-orang itu tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu. Kita mikir bahwa wah teman-temanku itu orangnya tuh seperti ini, tapi enggak, mereka tuh beda-beda guys. Orang Indonesia tuh beda-beda guys, beda suku, beda ras, beda budaya. Jadi menurutku ini salah satu hal yang baik untuk kalian mengenal tentang Indonesia guys. Kalau kalian merantau kan tahu tentang teman-teman kalian gitu ya, yang beda suku, beda budaya, kalian pastinya akan tahu wah ternyata seperti ini gitu ya. Terus kemudian menurutku merantau tuh enaknya kita bisa sendiri gitu lah ya. Itu kenapa kok malah bisa sendiri, kok malah senang gitu ya? Karena sendiri itu nggak dikekang sama orang tua gitu ya. Mau ngapain terserah kamu gitu ya. Tapi itu konsekuensinya tanggung sendiri gitu ya. Aku dulu merasa senang gitu karena aku kan sukanya sendirian gitu ya. Jadi aku kemana-mana sendiri gitu ya. Mau ke supermarket sendiri, ke Indomaret sendiri gitu ya. Sebenarnya serba sendiri, tapi itu sedih banget sebenarnya. Tapi lama-lama juga sedih sih kalau sendirian terus. Kadang-kadang aku ngajak temanku gitu ya. Yuk kita ke mall gitu ya. Aku dulu kan nggak ada mall ya. Di desaku ini nggak ada mall guys. Jadi aku dulu ngajak temanku ke mall gitu ya. Jadi aku sangat senang sekali nggak ada mall di desaku, tapi aku bisa ke mall duluan ke kota orang gitu ya. Terus kemudian kita bisa belajar budayanya orang lain gitu ya. Kita bisa belajar budayanya meskipun sama-sama Jawa, meskipun sama-sama Sunda, tapi budayanya itu berbeda. Jadi aku bisa belajar tentang budayanya mereka seperti apa, oh seperti ini gitu ya. Aku sangat kagum sekali kadang-kadang gitu ya tentang budaya mereka gitu ya. Jadi itu membuatku merasa wah memang kalau tidak kuliah di sini mungkin aku tidak bakal ngerti tentang ini sih. Terus kemudian kemandirian tadi aku udah bilang ya, di mana-mana sendiri terus gitu ya. Itu kalian bisa namanya melatih mandiri ya. Kan nggak bergantung terus sama orang tua guys. Ya biasanya kalian itu bergantung sama orang tua, tapi sekarang kalau kalian merantau, kalian nggak akan bisa yang namanya bergantung sama orang tua. Tapi itu kadang-kadang jangan sampai kayak seperti aku ini. Kalau kalian tuh ada masalah ya kalian cerita aja ke orang tua gitu ya. Cerita ke teman atau mungkin ya siapapun itu ya. Tapi menurutku paling bagus itu ke orang tua sih. Atau mungkin ya kalau ke orang tua kalian nggak peduli, tapi ya cerita aja kepada Tuhan ya, kepada Gusti Allah ya. Kalau teman kalian, kalau orang tua nggak peduli ya cerita aja masalahnya ke Tuhan ya.
Itu sih, itu salahku dulu ya. Aku dulu ada masalah tapi aku tidak ngobrol ya. Akhirnya ya gitu sih, adaptasinya hancur deh. Terus kemudian aku bisa yang namanya pergi ke mana-mana gitu ya. Tadi aku udah bilang kan mandiri gitu ya. Tapi kadang-kadang aku diajak sama temenku gitu, di mana gitu kan. Itu enak sih sebenarnya. Perantau itu kita bisa tahu, oh ini ternyata lokasi ini tuh seperti ini gitu kan. Kita tuh cuma lihat di di TikTok atau di video itu kan, terus kemudian kita langsung ke sana, oh ternyata lebih bagus lagi gitu. Ke Malioboro misalnya, atau mungkin ke kemana gitu ya, oh ternyata lebih bagus daripada di video. Kalau pas merantau sih kayak gitu enak ya. Ya itu pas liburan doang saja, pas liburan kuliah gitu kita sama teman-teman tuh diajak kemana gitu ya. Itu enaknya merantau kayak gitu sih. Ya kalau di rumah doang kan kadang-kadang kita malas gitu, mau kemana-mana gitu malas. Tapi kalau sudah merantau kan kita jipek juga sih. Bahasa Jawanya jipek. Kalau cuma di kos doang kan jipek. Terus akhirnya kita ngajak teman-teman buat kemana gitu ya. Dan setelah itu aku bersyukur bahwa ya ini, aku bersyukur ternyata penting gitu. Keluarga itu sangat penting sekali coy. Kalau kalian sendirian ya, kalian tidak punya teman sama sekali, keluarga yang terakhir kali yang menolong kalian tuh keluarga coy. Jadi aku ketika merantau itu siapa yang menolong gitu. Kalau manusia yang nolong itu siapa gitu, selain orang tua, selain keluarga itu tidak ada coy. Itu membuat aku bersyukur karena aku memiliki keluarga ya, memiliki orang tua juga. Jadi aku kalau merantau itu bersyukurnya gitu. Aku bisa merasakan hal yang bikin aku bersyukur banget kalau aku merantau ya. Kalau aku nggak merantau mungkin aku nggak bakal tahu tentang ini tuh ya, pentingnya keluarga, pentingnya orang tua ya dalam hidup kita ya. Kita nggak bakal tahu kayak gitu kalau kita nggak merantau guys. Nah ini yang paling aku sangat suka sekali kalau merantau itu, aku bisa dapat wifi gratis ya. Wifi gratis dari universitas, tapi itu sebenarnya itu buat wifi perpustakaan guys ya. Itu sebenarnya suatu hal yang bikin aku sangat berterima kasih di situ ya, di universitas itu ya. Karena aku dapat wifi gratis dan cepet sekali ya kan, dibandingkan di rumahku di sini, di desaku ini. Wah jauh sekali coy speednya coy. Itu hal yang bikin aku terima kasih sih, aku bisa merantau di situ ya. Ya bagaimana dengan kalian? Apakah kalian lebih menyesal atau lebih bersyukur kalau kalian merantau ya? Tapi menurutku sendiri ya, semuanya pasti ada yang namanya positif dan negatifnya. Tapi aku lebih ya namanya bersyukur karena sekarang ini aku paham, oh ternyata meskipun merantau itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali ya. Kita sendirian terus, kita nggak ada yang nolongin gitu ya. Orang tua jauh gitu ya, kita homesick, kita nggak punya siapapun yang bisa kita andalkan. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tapi menurutku hal itu malah melatih mental kita itu loh. Melatih mental kita biar semakin dewasa, semakin bisa namanya mandiri coy ya. Tapi itu terserah kalian, kalau kalian nggak pengen merantau ya silakan saja ya. Kalau kalian pengen merantau ya itu tadi, kalian harus namanya siap-siap mental kalian, siap-siap kalian harus yang namanya punya kemandirian ya. Kalau kalian nggak punya kemandirian, kalian pasti akan hancur. Ya itu sebenarnya aku nggak nakut-nakutin, tapi memang bener coy. Punya ya sekarang nih, wah aku pasti bisa mandiri, aku pasti bisa mana-mana sendirian gitu. Aku tidak butuh orang lain, aku tidak butuh orang tua aku. Tapi jangan kayak itu sih. Kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya unek-unek ya silakan ngobrolin ke teman kalian ya, ngobrolin ke orang tua kan. Tapi kalau soal kayak kita tuh mau makan, kita tuh mau ngapain gitu kan, itu harus sendirian gitu. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain gitu kan. Biasanya kita makan di rumah kan selalu dimasakin sama orang tua, atau mungkin dimasakin sama kakek nenek ya kan, atau mungkin kita masak sendiri gitu ya. Tapi di merantauan tuh mungkin agak sedikit susah gitu ya. Itu tergantung dari kos-kosan kalian gitu ya. Dan aku bisa bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang random gitu ya. Misalnya kayak mbak-mbak warung gitu ya, ibu-ibu warung, ibu-ibu kos. Kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak apa ya, kita tuh nggak kenal lah gitu sama mereka tuh ya cuman orang-orang random gitu. Tapi kita ngobrol tentang kehidupan ke mereka gitu ya, ngobrol tentang apapun yang terjadi di kehidupan ini gitu ya. Itu sih yang membuatku bersyukur bertemu dengan banyak sekali orang-orang baru coy. Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Apakah kalian juga bersyukur kalau kalian sekarang ini sedang merantau ya? Itu dia coy, semangat sih. Jangan sampai kalian ya, kalau ada masalah silakan ngobrol aja lah. Jangan sampai kalian tuh berpikir bahwa aku harus sendirian terus ya. Tapi sebenarnya itu gimana ya, aku bilangnya juga tadi sih ya, pokoknya maksudku sendirian itu sendirian dalam kemandirian gitu, bukan sendirian kita tuh membawa beban berat sendirian, enggak coy. Maksudku dalam kemandirian coy, mandiri ya.
Apa-apa kita harus sendiri, apa-apa kita harus ketika kita sakit kita harus bisa menangani itu sendiri gitu ya. Ketika kita ada masalah kita harus menangani itu sendiri, tapi jangan sampai kalian tuh terlalu membawa beban berat gitu ya. Kalau kalian terlalu membawa beban berat sendiri, kalian pasti akan hancur juga. Kan harus namanya mengurangi bebannya dengan cara ngobrol sama orang lain gitu ya, atau ngobrol sama orang tua kalian ya. Ngobrol sama Tuhan kalian sering sholat aja, atau kalian ya kalau kalian orang muslim sering sholat ya, kalau kalian orang Kristen ya sering ke gereja ya. Ya, intinya gitu sih. Terima kasih sudah menonton. Itu dia unek-unekku ya, untuk gibah kehidupan dari Bang Alfian yang sudah berumur 27 tahun ini. Silahkan komentar. Sampai jumpa kembali di next gibah lagi coy. Ya, jangan patah semangat coy. Kalau kalian tidak terima sekarang ya, nanti bisa berusaha lagi sih. Ada banyak sekali cara untuk pergi ke kuliah merantau ya. Itu tadi aku sudah bilang kalian sih. Itu harus kalian siapkan apa aja ya. Pokoknya sementing mental kalian sih. Mental kalian mau nggak kalian tuh sendirian ya. Apa kalian siap untuk mandiri ya? Kalian harus siap yang namanya untuk mandiri. Dan jangan lupa untuk ngobrol sama orang tua kalau kalian punya masalah ya. Thank you very much and goodbye.